Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sofi sebagai dosen pengampu akuntansi keuangan lanjutan 1 kelas C dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan pembahasan mengenai soal dari chapter 6 kemarin, Intercompany Profit Transaction Plan Asset, dan juga ringkasan materi dari chapter 7, yakni Intercompany Profit Transaction Bonds pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Putri Azhara Rahmadani dengan NPM akhiran 010, lalu yang kedua ada Bratani Amidharma dengan NPM akhiran 039, lalu yang ketiga ada Syahrani Maulidia Cahyaning Tias dengan NPM akhiran 332, lalu yang keempat ada Lukman Al-Hakim Fuadi dengan NPM akhiran 339, dan yang terakhir ada Sacha Patria Faizin dengan NPM akhiran 407. Nah, untuk pembahasan soal yang pertama yaitu ada penjualan downstream atas aset non depresiasi, dimana di sini itu terdapat soal PT Induk itu memiliki 80% saham PT Anak. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2025 PT Induk itu menjual sebidang tanah kepada PT Anak dengan harga sebesar 900 juta. Kemudian tanah tersebut itu dahulu dibeli oleh PT Induk seharga 750 juta. Kemudian hingga akhir tahun 2025 PT Anak itu masih memiliki tanah tersebut atau belum dijual ke pihak luar. Kemudian laba bersih PT Anak ini itu untuk tahun berjalan adalah sebesar 400 juta. Kemudian di sini diminta yang pertama itu hitung keuntungan yang belum terrealisasi atau unrealized gain. Kemudian yang kedua ada menentukan dampak terhadap laba bersih konsolidasian. Kemudian yang terakhir membuat jurnal eliminasi yang diperlukan pada kertas kerja konsolidasi per 31 Desember 2025. Oke, kita next ke perhitungannya. Yang pertama itu ada perhitungan keuntungan penjualan tanah atau gain on sale, dimana dalam transaksi downstream ini itu seluruh keuntungan yang timbul dari penjualan antar aset perusahaan harus dieliminasi jika aset tersebut masih dikuasai oleh kelompok usaha atau belum dijual ke pihak ketiga, dimana di sini terdapat harga jual sebesar 900 juta. Kemudian terdapat harga perolehan awal atau nilai bukunya sebesar 750 juta. Kemudian di sini kita menghitung keuntungan tanah atau gain on sale, di mana harga jual tersebut sebesar 900 juta itu dikurangi dengan harga perolehan awal sebesar 750 juta sehingga mendapatkan gain on sale sebesar 150 juta. Kemudian yang kedua kita diminta menentukan dampak terhadap laba konsolidasian. Nah, karena ini adalah transaksi downstream, maka seluruh keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 150 juta tadi itu dikurangkan sepenuhnya dari bagian laba PT Induk. Kepentingan non pengendali atau NCI ini tidak terkena dampak dari transaksi downstream ini. Di situ kan ada data di mana laba PT Anak itu sebesar 400 juta. Nah, 400 juta ini itu belum dikalikan dengan kepemilikan PT Induk sebesar 80%. Nah, kemudian di bagian PT Induk ini tuh kita kalikan 80% itu dikali 400 juta, kemudian didapatkan hasil sebesar 320 juta. Nah, penyesuaian untuk unrealized gain ini itu dari bagian PT Induk tadi itu sebesar 320 juta ini tuh dikurangi keuntungan gain on sale-nya tadi yang sudah dihitung sebesar 150 juta sehingga didapatkan hasil sebesar 170 juta. Kemudian yang
Terakhir itu ada bagian kepentingan non pengendali atau NCI sebesar 20%. Nah, kita mencarinya itu dikalikan 20% dikali 400 juta sehingga didapatkan sebesar 80 juta. Ini tuh tetap tidak dikurangi gain. Kemudian kita kita membuat jurnal eliminasinya pada tanggal 31 Desember 2025. Terdapat jurnal ini tuh dibuat untuk menghapus akun keuntungan yang dicatat oleh PT Induk dan mengembalikan nilai tanah ke harga perolehan aslinya di laporan posisi keuangan konsolidasian, di mana di sini tuh terdapat akun gain on sale of land sebesar 150 juta dan pada land sebesar 150 juta. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua, yakni tentang penjualan downstream atas aset yang dapat disusutkan atau aset yang bisa didepresiasi. Nah, di sini tuh kondisinya adalah PT Bumi sebagai induk perusahaan memiliki 90% saham PT Mars sebagai anak perusahaan. Nah, karena ini downstream berarti transaksi yang terjadi dari induk ke anak. Jadi yang menjual adalah PT Bumi dan yang membeli adalah PT Mars. Nah, pada tanggal 1 Januari 2022, PT Bumi ini menjual kendaraan operasionalnya kepada PT Mars. Nah, saat dijual, nilai buku kendaraan tersebut adalah sebesar 180 juta rupiah, tetapi dijual dengan harga 240 juta rupiah, yang artinya PT Bumi akan mengakui keuntungan sebesar 60 juta rupiah. Nah, sampai di sini itu penting banget dipahami bahwa secara pencatatan masing-masing perusahaan keuntungan ini memang diakui, tetapi dalam laporan konsolidasi keuntungan ini belum boleh diakui seluruhnya karena transaksi ini masih terjadi dalam satu grup atau dalam lingkup induk dan anak. Kenapa? Karena dari sudut pandangnya grup, kendaraan itu sebenarnya belum benar-benar dijual ke pihak luar, tetapi masih muter di dalam grup atau ya masih muter di antara induk dan anaknya aja. Jadi laba 60 juta ini disebut sebagai laba antar perusahaan dan harus ditangguhkan dulu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, laba yang harus ditangguhkan di tahun 2022 adalah sebesar 60 juta rupiah. Ini dari mana? Dihitung dari harga jual dikurangi dengan nilai buku, yaitu 240 juta dikurangi dengan 180 juta. Selanjutnya kita masuk ke amortisasi laba tersebut atau nomor 2 ya. Karena kendaraan ini masih digunakan oleh PT Mars dan memiliki sisa umur 4 tahun, maka laba yang ditangguhkan ini tadi nggak hilang gitu aja, tetapi akan direalisasi secara bertahap melalui depresiasi. Dengan cara laba yang sudah ditangguhkan tadi sudah ketemu sebesar 60 juta dibagi dengan umur manfaat aset tersebut sebanyak 4 tahun. Jadi 60 dibagi 4 sama dengan 15 juta per tahun. Kenapa? Lewat depresiasi karena setelah transaksi PT Mars itu akan menyusutkan kendaraan berdasarkan harga 240 juta atau harga pembeliannya PT Mars kepada PT Bumi. Nah, padahal secara grup seharusnya itu penyusutan itu dihitung dari nilai buku lama, yaitu sebesar 180 juta itu tadi. Nah, selisih penyusutan inilah yang menjadi cara untuk mengembalikan laba yang tadi ditangguhkan. Lalu yang ketiga kita masuk ke jurnal eliminasi. Nah, ini diminta untuk tahun 2022, 23 dan 24. Nah, yang pertama untuk tahun 2022 yaitu ada dua penyesuaian atau dua jurnal utama. Yakni yang pertama kita harus menghapus keuntungan yang diakui oleh PT Bumi dengan jurnal gain on sale vehicle sebelah debit sebesar 60 juta dan kreditnya adalah vehicle atau kendaraannya sebesar 60 juta. Lalu yang kedua, kita menyesuaikan beban depresiasinya yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, karena depresiasi tadi yang dicatat oleh PT Mars terlalu besar,
maka harus dikoreksi dengan jurnal accumulated depreciation sebesar 15 juta dan kreditnya depreciation expense sebesar 15 juta. Lalu kita masuk ke tahun 2023, logikanya tetap sama, tetapi ada tambahan penyesuaian karena labanya mulai direalisasi sebagian. Nah, di sini kita mulai mengurangi akun investment in Mars sebesar laba yang masih ditangguhkan, yakni dengan accumulated depreciation sebesar 15 juta sebelah debit dan juga investment in Mars sebelah debit sebesar 45 juta dan kreditnya adalah vehicle sebesar 60 juta atau sebesar keuntungan yang diperoleh oleh PT Bumi. Kemudian tetap ada penyesuaian dari depresiasinya, yakni dengan accumulated depreciation pada depreciation expense besar 15 juta. Jadi setiap tahun laba yang ditangguhkan itu semakin kecil karena mulai diakui sedikit demi sedikit. Dan yang terakhir pada tahun 2024 prosesnya itu hampir sama ya. Tetapi laba yang tersisa itu tinggal sebagian atau makin kecil ya. Dengan jurnal yang pertama ada accumulated depreciation 30 juta. Kenapa 30 juta? Yakni dari tahun-tahun sebelumnya, depresiasi tahun sebelumnya. Karena ini 2 tahun setelah pembelian, maka dan tiap setahunnya ada penyusutan 15 juta, maka accumulated depreciation-nya sebesar 30 juta sebelah debit. Kemudian investment in Mars sebelah debit sebesar 30 juta karena sisa investasi atau laba yang ditangguhkan itu sisanya tersisa 30 juta dan kreditnya adalah vehicle sebesar 60 juta. Dan tetap sama penyesuaian depresiasinya, accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 15 juta. Nah, di akhir tahun 2024 ini seluruh laba 60 juta itu sudah direalisasi semuanya melalui depresiasi. Jadi kesimpulannya dalam transaksi downstream aset depresiasi ini laba itu nggak langsung diakui tetapi ditangguhkan dulu dan direalisasi secara bertahap melalui penyesuaian beban depresiasi selama umur manfaat aset tersebut masih ada atau aset tersebut masih dapat digunakan dan tidak dijual di pihak luar. Oke, di sini saya akan bahas tentang penjualan upstream atas aset non depresiasi. Jadi di sini ada POP memiliki 90% saham SON yang diperoleh dengan harga pokok setara dengan nilai wajar. Pada tahun 2026, SON menjual tanah kepada POP dengan harga 200.000 yang dimana nilai bukunya hanya 150.000 sehingga SON mengakui adanya keuntungan. Pada tahun 2025, SON memiliki laba bersih sebelum penyelesaian $180.000. Diminta buat jurnal eliminasi konsolidasi tahun 2026, lalu hitung laba konsolidasi tahun 2026, terakhir hitung bagian laba untuk NCI. Yang pertama ada jurnal eliminasi konsolidasi 2026, yakni gain on sale of land pada land 50.000. Ini tuh untuk menghapus keuntungan internal yang belum direalisasi. Lalu yang kedua ada laba konsolidasi 180.000 dikurangi 50.000 sama dengan $130.000. 180.000 ini didapat dari laba bersih SON tahun 2025. Untuk 50.000-nya sendiri adalah unrealized profit. Lalu yang terakhir ada bagian laba NCI. Untuk cara menghitungnya, yang pertama total kepemilikan dikali laba konsolidasi. Untuk kepemilikannya di sini itu NCI ada 10% dikali laba konsolidasinya 130.000, hasilnya sama dengan 13.000. Lalu yang selanjutnya terdapat contoh soal dari penjualan upstream atas aset depresiasi. Jadi di sini contoh soalnya yaitu terdapat Scott Corporation yang menjual sebuah truk kepada Pruitt Corporation pada 1 Januari 2006 seharga $12.000. Nah, Scott adalah perusahaan anak, sedangkan Pruitt-nya adalah perusahaan induknya. Jadi Scott ini subsidiary dan Pruitt itu sebagai induknya atau parent. Nah, terdapat biaya-biaya atau data-data lain. Yang pertama ada biaya perolehan truk
bagi Scott itu sebesar 14.000, terus akumulasi penyusutan sampai 31 Desember itu sebesar 5.000, terus harga nilai buku truk saat dijual sebesar 9.000, harga jual ke Prit sebesar 12.000, keuntungan penjualan truk sebesar 3.000, umur manfaat dari truk itu sendiri selama 3 tahun, metode penyusutan menggunakan metode garis lurus, dan laba bersih Scott tahun 2006 yaitu 50.000 dolar. Nah, untuk soalnya sendiri yaitu diminta 4 hal. Yang pertama, buat jurnal penjualan truk di pembukuan Scott. Terus yang kedua, buat jurnal pembelian truk di pembukuan Pruitt-nya. Terus yang ketiga yaitu hitung beban penyusutan Pruitt tahun 2006. Terus yang keempat yaitu hitung laba investasi Pruitt dari Scott tahun 2006 setelah adanya penyesuaian keuntungan yang belum direalisasi. Lalu yang pertama, Scott itu kan menjual sebuah truk kepada Pruitt dengan harga sebesar 12.000. Nah, nilai buku dari truk ini sebesar 9.000 dolar yang berasal dari biaya perolehan 14.000. Lalu dikurangi akumulasi penyusutannya juga sebesar 5.000. Nah, dari transaksi ini tuh Scott mencatat keuntungan sebesar 3.000. Nah, secara akuntansi Scott ini akan mencatat kas sebesar 12.000, menghapus akumulasi penyusutannya sebesar 5.000, lalu menghapus aset truk sebesar 14.000 dan mengakui keuntungannya penjualannya itu sebesar 3.000. Nah, di sisi lain, Pruitt itu sebagai pembeli akan mencatat truk itu sebagai harga beli yaitu 12.000. Maka untuk jurnalnya sendiri yaitu cash accumulated depreciation pada truk dan gain on sale of truck di nomor 1. Terus yang selanjutnya yaitu karena Pruitt itu mencatat truk sebesar 12.000 dengan umur manfaat 3 tahun, maka penyusutan per tahunnya itu 4.000 dari 12.000 dibagi 3. Nah, namun dalam perspektif konsolidasi, nilai truk itu sebenarnya 9.000, sehingga penyusutan yang benar itu harusnya 3.000 dari 9.000 dibagi 3 tahun. Artinya terdapat kelebihan penyusutan sebesar 1.000 per tahun. Nah, kemudian dampak dari laba konsolidasi ini yaitu pada laba bersih Scott tahun 2006 kan 50.000. Namun karena ini adalah penjualan upstream, maka keuntungan 3.000 ini belum direalisasi dan harus dieliminasi. Maka adanya penyesuaian dari laba Scott yang dikurangi dengan 3.000 lalu ditambah dengan 1.000 dari realisasi bertahap melalui penyusutan. Sehingga laba yang diakui oleh Pruitt dari Scott adalah 48.000. Upstream aset depresiasi yaitu soal yaitu Gamma memiliki 80% saham Delta. Pada tanggal 1 Januari 2026, Delta menjual peralatan kepada Gamma dengan harga 24.000 dolar. Nilai buku peralatan tersebut di Delta adalah 180.000 dolar, sehingga Delta mengakui keuntungan sebesar 60.000 dolar. Peralatan tersebut memiliki sisa umur manfaat yaitu 6 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus. Pada tahun 2026, Delta melaporkan laba bersih sebelum penyusahan sebesar 210.000 dolar. Soal di atas diminta yang pertama hitung unrealized profit, yaitu yang kedua hitung kelebihan penyusutan, yang ketiga hitung laba konsolidasi tahun 2026, yang keempat hitung bagian laba non controlling interest atau NCI. Pembahasannya unrealized offset karena transaksi terjadi dari anak ke induk, dijual ya 240.000 dikurangi 180 sama dengan 60. Terus yang kedua kelebihan penyusutan itu 240.000 dibagi 6, totalnya 40.000. Selanjutnya 180.000 dibagi 6 sama dengan 30.000. 40 dikurangi 30 sama dengan 10.000. Yang ketiga adalah hitung laba konsolidasi tahun 2026, yaitu laba sebelum penyusuan adalah 210.000, setelah penyusuan dikurangi 60.000, tambah koreksi penyusutan sebesar 10.000, jadi totalnya 60.000.
Yang terakhir adalah hitung bagian laba non-controlling atau interest atau NCI, yaitu 20% saham kepemilikan dikali dengan 160.000, yaitu menjadi 32.000. Materi selanjutnya yaitu mengenai intercompany bond transaction. Obligasi awalnya itu dicatat berdasarkan nilai suku bunga pasar saat diterbitkan. Namun ketika suku bunga berubah, nilai pasar obligasi juga ikut berubah, sehingga muncul selisih antara nilai buku dan juga nilai pasar. Menurut GAAP, selisih ini tuh belum boleh diakui sebagai keuntungan maupun kerugian kecuali menggunakan metode nilai wajar. Jika tidak, maka gain atau loss baru bisa diakui saat obligasi dilunasi. Pelunasan ini itu bisa terjadi secara aktual, yaitu ketika perusahaan benar-benar membayar utangnya, atau secara konstruktif, yaitu ketika obligasi dibeli oleh perusahaan afiliasi dalam satu grup. Dalam laporan konsolidasi, baik perusahaan aktual maupun konstruktif diperlakukan sama, yaitu dianggap sebagai pelunasan utang dan selisihnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jadi intinya adalah perubahan suku bunga itu menciptakan potensi gain atau loss, tetapi baru direalisasi saat terjadi pelunasan dan konsolidasi melihat substansi ekonominya. Nah, perusahaan induk yang mengandalkan semua keputusan pelunasan utang dan keputusan lainnya untuk entitas konsolidasi itu memiliki opsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerbit atau induk perusahaan atau anak perusahaan dapat menggunakan sumber daya yang tersedia untuk membeli dan melunasi obligasinya tersendiri. Yang kedua yaitu ada penerbit atau induk perusahaan atau anak perusahaan dapat meminjam uang dari entitas yang tidak terafiliasi dengan suku bunga pasar dan menggunakan hasilnya untuk melunasi obligasinya sendiri. Opsi ini itu merupakan pembiayaan ulang. Yang ketiga itu ada penerbit dapat meminjam uang dari afiliasi dan menggunakan hasilnya untuk melunasi utangnya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu suatu afiliasi atau induk perusahaan maupun anak perusahaan itu dapat membeli obligasi penerbit dari pihak luar entitas. Dalam hal ini, obligasi tersebut secara konstruktif dilunasi. Nah, selanjutnya yaitu ada constructive gains and loss on intercompany bonds, di mana keuntungan dan kerugian konstruktif terjadi jika suatu perusahaan dalam grup itu membeli obligasi afiliasi dari pihak luar dengan harga yang berbeda dari nilai bukunya. Jika harga beli itu lebih tinggi daripada nilai buku, maka terjadi kerugian konstruktif. Sebaliknya, jika harga beli itu lebih rendah, maka terjadi keuntungan konstruktif. Keuntungan atau kerugian ini itu disebut konstruktif karena hanya diakui dalam laporan konsolidasi, bukan di pembukuan masing-masing perusahaan. Dalam pengalokasiannya ada beberapa pendekatan. Teori nilai nominal membagi antara induk dan anak, sedangkan teori keagenan itu menganggap pembelian dilakukan atas nama penerbit sehingga seluruh keuntungan atau kerugian dialokasikan ke penerbit. Secara konsep, teori keagenan ini tuh lebih tepat karena menekankan substansi ekonomi dibanding bentuk transaksi. Artinya, keuntungan atau kerugian itu
sebenarnya berasal dari perubahan suku bunga yang mempengaruhi penerbit obligasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi di mana anak perusahaan membeli obligasi milik induk perusahaannya sendiri atau yang biasa disebut sebagai subsidiary acquisition of parent bonds. Jadi ceritanya ada Pop Corporation sebagai induk perusahaan yang memiliki 80% sahamnya Sun Corporation sebagai anak perusahaan. Nah, Pop ini sebelumnya menerbitkan obligasi sebesar 2 juta dolar dengan bunga 10% dalam jangka waktu 10 tahun kepada pihak luar pada tanggal 30 Desember 2015, yang artinya Pop ini memiliki utang obligasi ke pihak eksternal. Kemudian pada 31 Desember 2016, Sun Corporation membeli sebagian obligasi tersebut sebesar 200 ribu dolar, tapi pembeliannya ini dilakukan dengan harga 209 ribu dolar. Jadi pembeliannya ini dilakukan dengan harga lebih tinggi dari nilai nominalnya. Nah, karena ini terjadi dalam satu grup perusahaan, maka dalam laporan konsolidasi, transaksi ini tidak dilihat sebagai transaksi dengan pihak luar. Secara ekonomi, ini itu dianggap seperti perusahaan itu membayar utangnya sendiri. Walaupun secara hukum obligasinya itu masih beredar, tetapi dari sudut pandang grup atau hubungan induk dan anak, utang tersebut itu sudah dianggap berhenti atau sudah dihentikan. Nah, kondisi ini disebut dengan constructive retirement. Selanjutnya, karena nilai utangnya yang dilunasi adalah 200 ribu dolar, tetapi perusahaan mengeluarkan sebesar 209 ribu dolar, maka terdapat selisih sebesar 9 ribu dolar yang dianggap sebagai kerugian. Nah, inilah yang disebut dengan constructive loss. Nah, dampaknya pada laporan konsolidasi ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan, dan ini yang penting untuk kita perhatikan dari sisi jurnalnya. Yang pertama, kita perlu menyesuaikan bagian income dari anak perusahaannya. Nah, karena ada kerugian tadi, maka income dari Sun atau anaknya harus dikurangi sebesar 9.000 dolar dengan jurnal income from Sun dikurangi 9.000 dolar dan investment instan juga dikurangi 9.000 dolar. Ini itu untuk mencerminkan bahwa laba anak perusahaan itu berkurang akibat kerugian tersebut. Lalu yang kedua, kita juga perlu mengeliminasi akun-akun yang saling terkait antara induk dan anak atau yang biasa kita sebut dengan akun resiprokal. Nah, jurnalnya adalah loss on constructive retirement of bonds sebesar 9.000 dolar, kemudian menghapus bond payable-nya sebesar 200 ribu dolar dan juga menghapus investment in bonds sebesar 209 ribu dolar. Nah, tujuannya itu untuk menghilangkan hubungan timbal balik antara utang di pihak induk dan investasi di pihak anak, karena dalam konsolidasi keduanya itu sudah tidak relate atau relevan lagi. Jadi kalau disimpulkan, ketika anak perusahaan itu membeli obligasi induknya sendiri dengan harga yang lebih tinggi dari nominal, maka dalam laporan konsolidasi akan terjadi 3 hal, yaitu yang pertama utangnya akan dihapus, investasinya dihapus, dan selisihnya itu diakui sebagai kerugian. Nah, dalam contoh ini kerugiannya itu sebesar 9.000 dolar. Oke, di sini saya akan membahas tentang parent acquisition of subsidiary bonds atau obligasi akuisisi anak perusahaan oleh induk perusahaan. Jadi di sini itu diasumsikan bahwa Sun menjual obligasi senilai 2 juta dolar dengan bunga 10%. Jangka waktunya itu 10 tahun kepada publik pada nilai pari di tanggal 30 Desember 2015. Nah, dan Pop ini mengakuisisi obligasi senilai 200 ribu dolar di pasar terbuka seharga 209 ribu dolar pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, pembelian oleh Pop itu menghasilkan sebesar 200 ribu atas obligasi Sun dan kerugian sebesar 9 ribu bagi entitas konsolidasi. Nah, di sini tuh apa nih? Kami hanya mengalokasikan 80% dari kerugian
konstruktif kepada pemegang saham pengendalian karena pembelian obligasi anak perusahaan setara dengan penjualan upstream sale, di mana transaksi antar perusahaan mempengaruhi bagian kepentingan NCI. Nah, dalam mencatat investasinya, Son menggunakan metode ekuitas. POP mengakui 80% dari kerugian konstruktif pada tanggal 31 Desember 2016 dengan jurnal sebagai berikut. Income from Sun sebesar 7.200 pada investment in Sun sebesar 7.200. Ini tuh untuk mengakui kerugian konstruktif atas akuisisi obligasi Sun. Selanjutnya ada penyesuaian kertas kerja pada tahun pembelian ikatan antar perusahaan itu sama dengan yang diilustrasikan untuk pembelian ikatan POP antar perusahaan. Namun, penurunan laba bersih konsolidasi sebesar 7.200 itu terdiri dari kerugian konstruktif 9.000 dikurangi bagian kepentingan NCI atas kerugian sebesar 1.800 yang mengurangi bagian kepentingan non pengendalian. Jadi singkatnya, ketika induk perusahaan adalah penerbit obligasi, tidak diperlukan alokasi keuntungan dan kerugian dari transaksi obligasi antar perusahaan. Nah, ketika anak perusahaan adalah penerbit keuntungan dan kerugian, ketika anak perusahaan adalah penerbit, keuntungan dan kerugian antar perusahaan atas obligasi harus dialokasikan antar bagian pengontrol dan NCI dalam laporan laba rugi konsolidasi. Nah, dalam konsolidasi satu baris, induk itu hanya mengakui bagian proporsionalnya atas keuntungan atau kerugian konstruktif dari pembelian obligasi yang diterbitkan oleh anak perusahaan. Lalu yang selanjutnya yaitu parents purchases subsidiary bonds. Jadi hal ini tuh terjadi ketika perusahaan induk atau parent ini membeli obligasi dari anak atau subsidiary. Nah, transaksi ini tuh biasanya dianggap sebagai constructive retirement of bonds atau pelunasan secara tidak langsung. Nah, lalu lanjut ke contoh kasusnya, yaitu pada induk membeli obligasi anak perusahaan. Jadi pada saat kondisi awal itu, Pop Corporation adalah perusahaan induk yang memiliki 90% dari saham Sun Corporation. Lalu Sun Corporation ini menerbitkan obligasi dengan nilai nominal obligasi Sunnya 10 juta dolar, tingkat bunganya sebesar 10%, diskonto yang belum diamortisasi sebesar 300.000 dolar, nilai buku obligasinya sebesar 9.700 dolar, dan jatuh temponya pada tanggal 1 Januari 2022. Nah, nilai buku obligasi ini dapat dihitung dengan dari nilai nominal obligasi tadi sebesar 10 juta dolar dikurangi dengan diskonto yang belum diamortisasi sebesar 300.000 dolar. Jadi menghasilkan nilai buku obligasi tadi 9.700.000 dolar. Maka menurut pembukuan Sun, kewajiban obligasi yang masih tercatat adalah 9.700.000 dolar. Lalu transaksi yang terjadi pada 2 Januari 2017, Pub Corporation itu membeli 50% obligasi Sun dari pihak luar atau pihak ketiga. Nah, bagian obligasi yang dibeli itu 50%, nilai nominal yang dibeli itu sebesar 5 juta dolar. Lalu harga pembeliannya sebesar 5.150.000 dolar. Maka nilai buku bagian obligasi yang dibeli sebesar 4.850.000 dolar. Nah, nilai buku 50% obligasi ini dihitung dengan 9.700.000 dari nilai buku obligasi yang sudah tercatat di pembukuan Sun dikalikan dengan bagian obligasi yang dibeli yaitu 50%, maka hasilnya 4.850.000. Nah, PAP membeli obligasi tersebut seharga 5.150.000, padahal nilai bukunya hanya 4.850.000. Lalu dalam laporan konsolidasi, PAP dan Sun itu kan dianggap sebagai satu entitas ekonomi. Artinya ketika PAP itu membeli obligasi Sun, secara konsolidasi hal itu dianggap seperti perusahaan membeli dan melunasi utangnya sendiri. Nah, konsep ini disebut yang namanya constructive retirement of bonds.
Jadi karena harga beli itu lebih besar daripada nilai bukunya, maka timbullah kerugian atau yang biasa disebut dengan loss. Nah, tadi harga belinya yang dilakukan oleh POP itu sebesar 5.150.000 dan nilai buku obligasi yang dibeli sebesar 4.850.000. Maka terjadinya kerugian dari konstruktif ini atau loss on retirement of bonds sebesar 300.000. Lalu dalam kasus ini, Sun adalah pihak yang menerbitkan dari obligasi. Nah, walaupun PAP ini yang membeli obligasi tersebut, secara teori PAP itu bertindak sebagai agen dari Sun. Maka kerugian atas pelunasan konstruktif obligasi ini itu dianggap sebagai kerugian milik Sun. Karena PAP itu memiliki 90% dari saham Sun, maka bagian kerugian yang mempengaruhi PAP adalah 300.000 dari loss on retirement of bonds-nya dikali dengan kepemilikan PAP sebesar 90%, maka hasilnya $270.000. Nah, sisanya itu menjadi bagian NCI atau non-controlling interest sebesar 30.000 dari 300.000 dikalikan 10%. Kemudian selanjutnya terdapat perhitungan interest expense dan interest income-nya. Jadi selama tahun 2017 itu Sun mencatat interest expense atas obligasinya. Lalu PAP juga mencatat interest income karena memiliki obligasi dari Sun. Nah, untuk penghitungan dari interest expense Sun ini yaitu Sun memiliki obligasi nominal $10 juta dengan bunga sebesar 10%. Maka bunga kasnya 10 juta dikalikan 10%, hasilnya $1 juta. Dikarenakan obligasi ini diterbitkan dengan diskonto, ada amortisasi diskonto sebesar $60.000, maka interest expense Sun ini sebesar $1.060.000 dari 1 juta ditambah 60.000. Lalu untuk menghitung dari interest income PAP ini, kan PAP hanya membeli 50% dari obligasi Sun, yaitu nominalnya sebesar $5 juta. Maka bunga kasnya yaitu 5 juta dikalikan 10% sebesar $500.000. Nah, PAP juga mengamortisasi premi sebesar 30.000. Dikarenakan PAP itu membeli obligasi di atas nilai nominal atau nilai buku, amortisasi premi mengurangi pendapatan bunga. Nah, maka interest income PAP ini yaitu 500.000 dikurangi dengan amortisasi premi tadi sebesar 30.000, maka hasilnya $470.000. Lalu kemudian penghitungan selisih dari interest expense dan interest income. Jadi bagian obligasi yang dimiliki PAP kan 50%. Nah, interest expense untuk 50%-nya obligasi yaitu dari 1.060.000 itu 1.060.000 dari interest expense dikalikan 50% kepemilikan obligasi yang dimiliki PAP sebesar 50%, hasilnya yaitu 550.000. Nah, interest income PAP yaitu 470.000, selisihnya maka dari 530.000 dikurangi dengan 470.000, hasilnya 60.000. Nah, selisih 60.000 ini menunjukkan bahwa sebagian kerugian konstruktif sebesar 300.000 itu diakui secara bertahap selama masa obligasi itu berlangsung. Karena obligasinya masih memiliki sisa umur 5 tahun, maka 300.000 dibagi dengan 5 tahun, maka hasilnya 60.000 per tahun. Lalu kemudian ada penghitungan income from Sun dengan equity method. Jadi Sun itu melaporkan laba bersih tahun 2017 sebesar $750.000. Nah, karena POP itu memiliki dari 90% bagi kepemilikannya, bagian laba POP kan 750.000 dikalikan 90%, maka hasilnya $675.000. Kemudian disesuaikan dengan kerugian konstruktif yang 300.000 dikalikan 90%, maka hasilnya 270.000. Lalu ditambahkan dengan pengakuan kembali kerugian secara bertahap dengan penghitungan 60.000 dikalikan 90%, hasilnya 54.000. Maka perhitungannya adalah 675.000 dikurangi dengan 270.000, lalu ditambahkan dengan 54.000, hasilnya $459.000. Itu adalah mengakui income from Sun. Lalu jurnal apa yang dibuat oleh PAP? Jadi yang pertama yaitu mengakui bagian laba dari Sun, yaitu investment in Sun sebesar 675.000 pada income from Sun sebesar 675.000. Lalu yang kedua yaitu jurnal untuk mengurangi income karena terdapat loss konstruktif.
yaitu jurnalnya income from Sun sebesar 270.000 pada investment in Sun sebesar 270.000. Lalu yang ketiga yaitu menambahkan kembali amortisasi tahunannya dari 60.000 dikalikan 90% sebesar 54.000, maka jurnalnya investment in Sun 54.000 pada income from Sun sebesar 54.000. Lalu saldo investasi awal PAP pada Sun. Jadi untuk menghitungnya yaitu dari 11.250.000 dikalikan 90% yaitu hasilnya 10.115.000. Kemudian ditambahkan dengan income from Sun yang tadi sudah dihitung sebesar 459.000, maka hasilnya 10.584.000 untuk saldo investasi PAP pada Sun per 31 Desember 2017. Nah, karena 50% obligasi itu sudah dianggap dilunasi secara konstruktif, maka hanya 50% obligasi yang masih beredar di luar grup. Nah, nilai nominal obligasi yang masih beredar itu dari 10 juta kalikan 50% sebesar 5 juta dolar. Diskonto yang belum diamortisasi untuk 50% dari 300.000 dikalikan 50% sebesar 150.000. Namun setelah adanya amortisasi tahun berjalan, sisa diskonto menjadi 120.000. Maka bonds payable dalam laporan konsolidasi itu ada 5 juta dikurangi dan 120.000. Nah, itu sama dengan 4.880.000. Pengaruh terhadap laporan konsolidasi di tahun-tahun berikutnya. Kerugian atas pelunasan obligasi hanya muncul dalam laporan laba rugi konsolidasi pada tahun di mana kami secara konstruktif melunaskan obligasi tersebut. Pada tahun-tahun berikutnya, kami mengalokasikan bagian kerugian konstruktif yang belum diakui antara akun investasi atau kepentingan pengendalian dan kepentingan non-pengendalian. Misalnya, entry kertas kerja gabungan untuk menghilangkan investasi obligasi dan utang obligasi serta jumlah pendapatan bunga dan beban bunga pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut. Investasi pada anak laki-laki sebesar 216, kepentingan non pengendali sebesar 24, pendapatan bunga sebesar 470, obligasi terbayar 10% sebesar 4.910, investasi pada obligasi anak sebesar 5.000, terus beban bunga sebesar 530. Pengelola kerugian konstruksi kepada Sun menentukan alokasi kerugian yang belum diakui antara investasi dari anak sebesar 216.000 dolar dan kepentingan non pengendali sebesar 24.000 dolar. Kerugian tersebut merupakan kerugian anak perusahaan sehingga kepentingan non pengendali harus menanggung kerugian tersebut. Baik, sekian pembahasan soal chapter 6 dan ringkasan materi chapter 7 dari kami. Bila ada salah kata maupun kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.